dilakukan penyelamatan perlawanan dinamika yang terjadi di dalam tubuh partai internal Partai Golkar, dan kami menghendaki agar benar-benar Partai Golkar bisa kembali eksistensinya. Perlu ada langkah-langkah yang dapat menyelamatkan partai, bahkan mengembalikan kejayaan partai Golkar. Golkar punya trauma dalam setiap Munas sejak tahun 1998. Perseteruan dan persaingan antar elit Golkar kerap berujung pecah sehingga melahirkan partai baru. Yusuf Kala yang pernah memimpin Golkar bersedia menjadi mediator agar elit Golkar kembali bersatu. Dan berikut adalah pernyataan Yusuf Kala. Terbaik buat Golkar gimana Pak nantinya Pak? Golkar yang terbaik bersatu, Munas yang bersama, yang demokratis, tanpa tekanan, tanpa rekayasa, memilih yang terbaik tanpa cara-cara yang tertutup gitu. Berarti Pak JK akan menamaikan hukum itu Pak? Ya kalau mau damai ya kita damaikan. Kalau mau damai kita damaikan. Pak JK tidak mengambil langkah aktif begitu Bang Don? Itu sih jawaban yang normatif dari seorang JK. Saya sudah dengar beberapa kali. Tetapi yang menarik adalah yang dia terima yang menghadap ke sana kan Agung Laksono. Kalau Agung Laksono itu berarti kan faksionalisasinya kan makin jelas. Jadi dia Bang Don ada di belakang Agung Laksono, lalu kemudian kita dengar, lalu lihat di mana Akbar Tanjung kan gitu. Yang secara umum kan dibilang Akbar Tanjung katanya ada bersama ARB, tapi ya menurut saya sih kalau dibilang jangan ada rekayasa, tahun 2004 itu konvensi itu adalah rekayasa untuk menggulingkan yang seorang namanya Akbar Tanjung. Ya. Itu betul. Ya. Jadi nggak apa-apa gitu sebenarnya. Dan nggak apa-apa gitu. Gini, selalu Partai Golkar punya jalan keluar untuk mencari konsensus ya. Jadi di tahun 2004 waktu itu kan ada upaya untuk mendongkel Akbar Tanjung karena dia dianggap sedang terkena kasus masalah sehingga tidak bisa dicapreskan kalaupun toh pemilu digelar tahun 2004. Dan jalan tengahnya adalah konvensi. Itu jalan tengah ala Golkar. Jadi the golden middle way. Dia mencari jalan tengah. Oke, Akbar Tanjung dipersoalkan dan untuk sebagai capres ketua umum partai saat itu yaitu Akbar tidak serta-merta mendapatkan tiket. Mari bertarung melalui konvensi. Nah, yang saya cari dalam konteks jalan tengah itu nggak ketemu sekarang ini. Kenapa Partai Golkar yang biasanya kaya dengan solusi itu tiba-tiba mampet semua itu solusi? Iya, semuanya jalan masing-masing. Semua jalan sendiri-sendiri, tidak ada konsensus. Ya mungkin karena kita nggak punya luxury untuk mengetahui semua manuver-manuver di belakang layar ya sekarang ini, dan saya yakin justru manuver-manuver itu yang akan sangat menentukan di hari-hari terakhir. Ya mungkin solusi yang terbayangkan oleh saya sekarang ini kalau memang nggak terjadi islah ya mungkin ke MK ya pada akhirnya, atau petun lah ya. Betul. Ya, artinya akan ada Munas 1, ada Munas 2 begitu Mas Kris? Enggak, sekarang ini menurut saya tuh elitnya itu sudah sudah terpenjara dalam insting naluri kekuasaan ini. Sehingga kemudian masuk penjara seperti itu sulit sekali untuk membuka wawasan lain bahwa sebetulnya Partai Golkar itu partai yang memang banyak diharapkan masyarakat. Meskipun pendapatannya nomor 2, tapi partai ini partai yang orang bilang ini partai yang sudah punya pengalaman lama, partai yang bisa kemampuan manajerialnya juga baik. Tapi betul-betul sekarang terpenjara tadi insting-insting kuasa para penguasa di sekitar elit di Golkar yang sudah tidak amat sulit keluar lagi untuk mencari wawasan keluar. Padahal rakyat itu perlu partai. Kalau Mas Burhan tadi mengatakan tidak melihat ada jalan untuk mencari jalan tengah. Karena masuk penjara tadi itu penjara naluri yang begini. Kalau dalam penjara nggak bisa keluar lagi, itu ya cuma Partai Golkar ini kan karakteristiknya karena tidak ada veto player ya. Jadi setelah Soeharto jatuh praktis tidak ada veto player yang menentukan arah partai. Tidak beda dengan beberapa PDIP, partai atau tidak Demokrat. seperti Partai Demokrat. Di satu sisi ini menjadi semacam sumber daya yang baik untuk menjadi partai modern. Tapi di sisi lain kelemahannya ya sekarang ketika ada deadlock antar elit, tidak ada pihak yang didengarkan untuk memecahkan masalah. Bagaimana dengan harusnya Pak Akbar Tanjung dan Pak Yusuf Kala tadi? Nah itu karena itu ketemu semua pihak yang bertentangan itu harus ketemu untuk mencari jalan tengah. Itu satu-satunya cara. Kalau tidak, ya susah buat Partai Golkar untuk recovery. Akan sampai ke PT UN itu tadi. PT UN. Ya tapi menarik ya Mas Kris memenjarakan diri sendiri, lalu kemudian tidak bisa keluar kan, terkungkung di penjara. Tapi yang menarik begini, mungkin betul Golkar dibutuhkan oleh banyak orang. Tapi banyak juga yang bertepuk tangan sekarang Mas. Banyak yang bertepuk tangan. Ya, terus katanya. Bertepuk tangan itu sebetulnya beginilah. Itu yang
kurangnya pendidikan politik dalam masyarakat. Masyarakat ini kan beginilah, kita itu pakatnya akan ngerti bahwa namanya partai itu harus ada. Dan itu partai beneran. Partai beneran itu partai seperti apa? Ya bukan partai kayak Golkar seperti sekarang ini. Ya, partai yang betul-betul lah. Mengerti apa yang mau di masyarakatnya. Seperti apa yang mereka omongan itu. Mereka bisa ngomongkan. Saya masih ingat omongan yang hebat sekali. Gampang omongannya, Mas. Oh iya, lu omongan Pak Abu Rizal Bakri masih mengatakan pada waktu HUT Golkar mengatakan bahwa saya mengatakan terhadap pemerintahan Pak Jokowi ini, kesuksesan pemerintah sekarang adalah kesuksesan kita juga. Your success is our success. Bilang begitu. Tapi ternyata kan tidak begitu, ruwet sekali ya. MD3 aja revisi nggak jadi-jadi. Kenapa? Rebutan tadi seperti itu. Ini Mas yang kita sayangkan menurut saya. Dan itu terjadi di usia 50 tahun. Usia 50 tahun Partai Golkar ya. Bukan pesta emas tapi pesta cemas. Ironis. Pil pahit betul gitu ya. Jadi Mas ini Tragis begitu. tapi mudah-mudahan kita ini bisa mendorong mereka tadi Mas Burhan katakan ada kontemplasi, merenung. Ngapain sih kita ribut untuk apa seperti ini? Itu perlu sekali. Sebab tanpa ada orang seperti itu akan buyar. Pasti ada Partai Golkar Perjuangan nanti. Termasuk mengubah struktur pemilihan ketua umum. Iya. Jadi tidak dimulai dari ketua umum di tingkat nasional baru diikuti musda, tetapi dari musda Dari bawah memilih Mestinya sih ketua begitu umum. ya. Nah kalau yang sekarang itu kan nggak tanggung jawab itu. Ketua DPD 1-2 dia yang memilih, setelah itu dia pensiun. Yang menikmati, yang bertarung, yang berjuang justru penggantinya. Jadi dia hanya mikirin soal pesangon apa yang dia terima setelah Munas itu berlangsung. Tapi kalau dibalik prosesnya, musda tingkat kabupaten, kota, provinsi itu bertanggung jawab terhadap ketua umum yang dia pilih. Karena dia betul-betul akan menikmati apa pilihannya. Dia menikmati dan sekaligus bertaruh atas pilihannya sendiri. Iya. Bahkan sekitar Pak Abu Rizal ini mempersiapkan suatu cara pemilihan yang menurut saya sangat oligarkis. Kenapa? Karena akan ditentukan bahwa blok sistem. Artinya apa? Kalau DPD pidato orang mengatakan setuju, barisan belakang DPD tingkat 2 akan mengatakan setuju begitu. Sesuatu yang memperkuat oligarki dan akan membusukkan partai itu. Oke. Jadi 50 tahun Partai Golkar dan itu hasilnya sekarang harus mendapatkan pengalaman yang tidak terlalu bagus. Ya, mungkin ini hanya historical accident aja kali ya. Sekali lagi saya berharap partai ini partai besar, mother of all parties, istilahnya sudah lahir 4 anak dari sana dan banyak masih ada anak-anak Harto, istilahnya Pak Ben Anderson ya, anak Harto nih pinter-pinter semua nih kalau deal nih, orang-orang seperti Akbar Tanjung, Yusuf Kala, termasuk Abu Rizal. Jadi kita berharap memang konflik diselesaikan secara internal. Tapi satu masalah lagi yang saya lihat bisa sangat berakibat fatal kalau intervensi pemerintah terlalu jauh. Ya, itu. Dan kelihatannya pemerintah agak nggak bisa ngerem nih dengan pernyataan Menko Polhukam. Ya, Menko Polhukam. Betul. Karena bagaimanapun Kasar masa hanya persoalan lokasi aja sampai berbicara seperti lokasi itu. dan seakan-akan kalau Golkar itu ribut kemudian Bali ribut sekali Indonesia itu loh, itu memang betul. Tapi dalam bayangan saya Bang Dan, kalau apa yang terjadi di Golkar saat ini akan berpengaruh juga di Pasti. Iya di persaingan di DPR, di KMP dengan KPK. Saya rasa begini sebetulnya. Ada pengaruh tentu keluar, tapi menurut saya situasi ini dipengaruhi oleh situasi lebih banyak di luar yang masuk ke dalam. Betul. Lalu kemudian gejolak di dalam ini konteksnya adalah berbagai hal yang ada di luar ini gitu. Ya tadi pertama dikatakan bahwa belum pernah ada di luar pemerintahan, sekarang dia harus melatih diri ada di luar pemerintah, lalu kemudian terbentuklah faksi yang ingin lebih dekat ke dalam dan yang ingin jauh dari dalam kan gitu ceritanya. Yang menarik itu kata Mas Bas soal historical accident. Ya, saya juga mau mempercayai hal seperti itu gitu Mas. Kalau lihat Golkar, tetapi saya kok merasa jangan-jangan kali ini betul akan ada 2 Munas, lalu 2 Golkar. 2 Golkar. Lalu apa kata dunia gitu? Tidak apa-apa katanya. Tidak apa-apa katanya. Jadi akan pengalaman baru buat politik Indonesia dan buat Golkar. Begitu akan jadi Golkar. Ya pengalaman rutin aja kalau Golkar. Pengalaman rutin. Yang terakhir ada Nasdem, kan dengan Golkar begitu. Ini tokoh-tokoh banyak, tokoh-tokoh hebat yang ada di Golkar dulu masuk ke Nasdem kan. Seperti Mas Ferry Mursidan dan lain apa itu kan dulu Pak Samsul Muarif ya kan. Jadi akan terjadi seperti itu. Bedanya cuma yang ini konfliknya begitu terbuka. Oh terbuka dan paling gebuk-gebukan sekarang ini. Iya, dan di partai yang berisi politisi ulung gitu. Mas, saya boleh dapatkan closing statementnya. Kalau menurut saya memang kita harus tetap eksternal ya, threat ancaman eksternal itu juga
sangat serius ya, apalagi sekarang ini kan semua serba terbelah. Golkar mungkin bisa terbelah menjadi 2, DPR sudah terbelah. Yang menarik mungkin ya, sekarang KMP itu mau kemana? Ini juga penentuan. Kalau Golkar pecah maka KMP akan berantakan. Sorry to say. Yeah. Dan ini bisa memberikan semacam peluang untuk eksekutif bekerja lebih giat lagi tanpa harus ada diganggu oleh parlemen. Oke. Ya, Mas Kris, saya boleh cocok. Saya kira saatnya sekarang ini tokoh-tokoh Golkar, para pendiri Golkar dan tokoh-tokoh yang senior-senior betul-betul mencoba untuk membuktikan apa yang selalu mereka katakan, bahwa Golkar ini adalah partai yang cukup matang, partai yang punya banyak pengalaman, dan kita memerlukan masyarakat itu keluhuran daripada apa yang mereka katakan dalam sebuah tindakan. Apa tindakan konkretnya? Mas Burhan bisa mengatakan, ayo kita ketemu, kita merenung bersama, kita harus mempertanggungjawabkan perolehan suara kita ini kepada rakyat yang sebetulnya bermimpi bagaimana mereka akan hidup lebih baik. Antara lain karena kalau Golkar memang benar-benar partai yang betul-betul bisa mengartikulasikan apa yang menjadi kehendak masyarakat. Seperti itu mestinya. Iya, saya kira elit partai Golkar harus kembali pada kearifan politiknya, yaitu mencari jalan tengah, mencari titik temu di antara 2 kepentingan yang berbeda. Karena dalam politik selalu yang dicari adalah win-win solution, bukan zero sum game. Kalau zero sum game praktis tidak ada yang menang. Partai Golkar yang dijadikan pertaruhan. Nah, untuk mencari win-win itu cari formula yang bisa menyenangkan semua pihak. Nah, kalau misalnya ngotot-ngototan, ya kita tinggal menunggu waktu lahirnya Golkar dengan 2 kepengurusan, 2 munas, dan akibatnya partai Golkar tinggal wassalam. Iya, masa berunding dengan lawan bisa berunding dengan teman susah. Saya kata wassalamnya itu, saya sebetulnya ingin mengatakan hal yang sama. Kalau situasinya seperti ini ya, tidak ada tanda-tanda dan tidak ada peluang Golkar itu akan tetap jadi partai besar atau masuk dalam 2 besar atau 3 besar gitu. Mungkin terlalu terlalu ekstrim ya, untuk mengatakan wassalam, tapi bisa jadi seperti itu. Dan itu yang bisa membenahi hanya orang Golkar sendiri juga ya. Iya. Bapak-bapak terima kasih sudah hadir di The Headlines, dan itulah The Headlines kali ini. Terima kasih karena Anda telah bersama kami. Sampai jumpa.